Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya si Tinesi FGHI. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua baik-baik saja ya dan selalu sehat. Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang apa aja sih alat-alat yang kita gunakan untuk memperbaiki suatu handphone. Jadi ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk menservis suatu handphone tersebut agar handphone tersebut bisa kembali uh, seperti sedia kala. Oke. Jadi yang pertama ini saya akan jelaskan. Oke, yang ini namanya solder wick. Jadi solder wick ini kita gunakan untuk membersihkan sisa timah yang masih melekat di PCB HP ya. Jadi solder wick ini sangat membantu ketika kita melepas suatu konektor seperti cas. Ya. Jadi setelah kita angkat konektornya, kita bersihkan dengan solder wick tersebut. Jadi solder wick ini harganya sangat murah teman-teman, hanya 25.000 saja di daerah saya ya. Oke, yang selanjutnya ada kawat jumper. Jadi kawat jumper ini kita gunakan untuk menjumper suatu jalur yang putus. Misalnya ada jalur putus di suatu PCB, jadi kita bisa gunakan dengan menjumper dengan kawat jumper ini. Jadi kawat jumper ini fungsinya sebagai penghubung dari jalur yang putus tadi. Nah, selanjutnya ada timah gulung ya. Timah gulung ini biasanya kita gunakan untuk mensolder. Timah gulung ini saya gunakan merek mekanik. Harganya murah teman-teman. Harganya 25.000 juga. Jadi timah itu sangat diperlukan ya, ketika kita memperbaiki suatu HP. Nah, yang selanjutnya ini ada isolasi. Isolasi ini tahan panas ya teman-teman. Jadi sangat sangat membantu sekali. Oke, berikutnya berikutnya itu kita perlu yang namanya multitester ya, multitester digital. Ya, digital ini saya punya merek Yakun. Waktu itu saya beli dengan harga 135 ribuan. Jadi sangat masih terjangkau ya teman-temannya. Jadi untuk membeli suatu multitester dengan sekali memperbaiki handphone kita sudah bisa beli sebenarnya. Yang kedua itu juga multitester tapi yang analog. Saya punya ini merek Helles YX393. Waktu itu saya beli dengan harga 180.000 lewat online ya teman-teman. Iya, penampakannya seperti itu. Kegunaannya sebenarnya sama dengan multitester digital. Cuma ya kalau yang digital itu kita lebih mudah karena langsung terlihat angkanya di layar tester tersebut. Yang selanjutnya kita juga perlu namanya charger jepit. Nah, ini yang sudah saya modifikasi. Fungsinya itu untuk memancing baterai yang sudah tidak bisa dicas di HP langsung, tapi kita pancing dulu dengan charger jepit tersebut. Yang selanjutnya ini ada fluk. Fluk ya, fluk itu kita gunakan untuk angkat melepas konektor cas, melepas IC. Itu tadi saya punya merek
saya gunakan itu merek mekanik. Harganya kalau nggak salah 45 sampai 50 ribuan gitulah. Oke, yang berikutnya ini, oke sebentar ya teman-teman. Ya, kita perlu namanya obeng. Obeng ya, obeng plus, obeng minus. Nah, jadi itu sudah saya susun. Nah, saya gunakan tempatnya itu dari potongan pipa PVC yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi saya manfaatkan pipa PVC untuk menyimpan obeng-obeng seperti pinset, juga bisa disimpan di situ. Nah, jadi itu nggak beli ya teman-teman, itu kita bikin sendiri aja bisa. Karena supaya meja kita kelihatan rapi. Walaupun sebenarnya teman-teman mungkin melihat meja ini sangat berantakan sekali ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ada apa lagi yang berikutnya ini? Oke, masih di situ juga saya bikinkan dari pipa PVC ya, untuk tempat cutter, lem, itu lem untuk LCD ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan potongan-potongan pipa PVC yang sudah tidak digunakan lagi. Kita manfaatkan seperti itu. Yang berikutnya ya, ini terlihat dua box. Box ini apa ya namanya? Yang pertama ini power supply ya. Power supply itu gunanya sebagai pengganti baterai handphone. Nah, jadi kita bisa setel tegangan volt yang ada di power supply tersebut. Ini power supply saya merek Ihwa. Waktu itu saya beli sekitar 470 ribuan kalau nggak salah. Jadi fungsinya banyak itu. Untuk menyalakan suatu ponsel, untuk mendeteksi di mana kerusakan ponsel. Jadi seperti itu. Sebagai cas cepat juga bisa kita gunakan. Yang selanjutnya ada blower. Saya punya blower merek Quick 850 analog. Waktu itu saya beli dengan harga 500.000. Itu sudah lama sekali ya teman-teman. Blower itu kita gunakan untuk mengangkat komponen-komponen yang ada di PCB seperti IC, konektor, cas, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu ada solder ya teman-teman. Solder itu sangat perlu sekali. Nah, jadi seperti itu. Dan itu ada sedikit penampakan handphone yang belum dijemput pemiliknya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuka suatu usaha servis handphone, itu budgetnya tidak terlalu mahal, sekitar 1 juta sampai 1 jutaan lebih sudah bisa buka servis handphone ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.